Om Swastiastu. Ini pertama kali saya coba untuk siaran langsung di fanspage saya untuk mencoba mendiskusikan beberapa hal menjelang akhir tahun. Yang pertama, kita tahu bahwa saat ini sangat ramai dibicarakan soal perubahan aturan untuk ke Bali, di mana diwajibkan untuk lewat udara yaitu swab PCR, dan untuk yang di pelabuhan yaitu menggunakan rapid antigen. Dua-duanya sebenarnya sudah jauh lebih meningkat ya daripada rapid antibody sebelumnya. Letak masalahnya sebenarnya lebih daripada kenapa aturan itu dibuat terlalu mendadak seperti tanpa perencanaan dan menunggu setelah selesai pilkada. Ini menjadi masalah serius karena dampaknya dari kalkulasi perhitungan itu hampir mendekati 1 triliun uang berputar untuk liburan Natal tahun baru menjadi batal. Bahkan dari cancel penerbangan saja sudah mencapai angka 300-an miliar. Ini tentu angka yang tidak main-main di tengah Bali terpuruk dengan posisi cukup berat, di mana minus 12%. Ada beberapa hal yang memang membuat kita berpikir, kenapa harus itu dilakukan di waktu yang sangat pendek. Hanya 2-3 hari saja langsung kemudian diberlakukan. Ada beberapa hal yang agak kita cermati aneh. Yang pertama, jarak yang 2 hari. Jadi swab PCR itu harus berlaku maksimal 2 hari sebelum dilaksanakan. Ini sangat berat karena tidak semua daerah mampu melakukan pelayanan secepat itu. Di sisi yang lain, orang harus juga menyiapkan booking tiket, sementara hasil belum diketahui. Hotel, pesawat, semua harus diatur lebih awal karena ini tahun untuk berlibur. Lalu dalam posisi ini saya kira memang revisi menjadi jalan tengah yang terbaik bagi Pemprov Bali untuk melayani masyarakat. Kalau memang masih punya hati nurani, kalau masih ada keinginan membantu masyarakat sekaligus menjalankan protokol kesehatan, jangan sampai ada anomali terkait dengan pilkada dijalankan begitu longgar, begitu selesai pilkada langsung kembali lagi melakukan aturan yang sangat ketat, yang kemudian ini membuat sesak napas bagi banyak orang, khususnya mereka yang bergeliat di dunia pariwisata. Bayangkan, begitu aturan keluar dalam kurun waktu 1 hari saja, itu sudah ratusan miliar nilai cancel transaksi ekonomi yang ada di Bali. Dan kemudian ketika dia dilangsungkan dalam satu hitungan dari fase sebelum Natal sampai setelah tahun baru, itu nilainya uang yang berputar 1 triliun. Ini tidak main-main dalam posisi di mana kita harus menyelamatkan pertumbuhan ekonomi Bali. Karena itu saya kira Pemprov Bali harus segera merevisi surat edaran Gubernur 2021 itu untuk diatur saja sama. Apa salahnya kita mengatur sama? Oke, tidak usah pakai rapid test antibody, tapi pakai rapid test antigen yang harganya 2 kali lipat daripada rapid test antibody, di mana itu nilai harganya rata-rata di pasaran di atas 250.000 bahkan sampai 450.000. Kemarin saya tanya di lab yang kebetulan saya akan pulang ke Bali, itu untuk rapid test antigen itu 450.000. Nah, kemudian untuk swab test itu 1,3 juta, walaupun pemerintah mengatakan itu hanya 900.000. Mari kita padankan kebijakan Pemprov Bali, kebijakan Gubernur Bali yang wakil gubernurnya adalah pakar pariwisata, dengan daerah lain yang juga mengalami kedatangan dan keluar masuk orang. Contohnya DKI.
DKI Jakarta per tanggal 18 itu mengaturnya bukan dengan swab test untuk masuk Jakarta, tetapi dengan rapid test antigen. Artinya dari 1,3 keluar uang untuk perjalanan itu paling enggak 400-an ribu. Jadi ada menghemat sekitar 900 ribu. Kalau satu orang 900 ribu kali berapa keluarga tentu menjadi sangat besar. Jawa Tengah juga melakukan hal yang sama. Jawa Tengah juga menggunakan rapid test antigen. Jawa Timur juga sama. Semua daerah di Jawa itu sama. Hanya di Bali yang sebenarnya ikut rapat kemarin yang mewajibkan swab test untuk lewat udara. Karena itu saya kira sudah saatnya Bali harus memikirkan dirinya juga. Jangan hanya manut-manut saja. Pemimpinnya harus punya bargaining juga. Bisa bicara bahwa untuk Bali bisa dilakukan dengan cara begini. Karena kemarin kami sudah melakukan program 20 miliar We Love Bali, di mana semua sarana pariwisata disiapkan untuk punya sertifikat CASE. Semua diatur dengan bagus. Mereka sudah siap, objek-objek wisata sudah siap. Harus berani bicara begitu juga dengan pusat, jangan hanya manut-manut saja. Nah, dengan begitu akhirnya Bali juga bisa menggunakan rapid test antigen. Sama dengan Jawa Timur, sama dengan Jawa Tengah, sama dengan DKI. Tidak seperti sekarang. Ini kemudian memang membuat kita menyesalkan sekali. Seperti tidak punya greget untuk melakukan bargaining, berbicara. Bahwa bisa diatasi. Bali ini kan pulau kecil yang mudah diatasi sebenarnya. Kalau memang itu masih meragukan, bukankah Bali sudah melonsing? Pemerintah Bali sudah melonsing bahwa arak Bali itu bisa untuk mengatasi COVID-19. Kasih welcome drink arak Bali. Kalau memang masih meragukan, kan itu kearifan lokal juga muncul, kemudian hal-hal itu juga bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, saya membaca miris juga, ternyata di Sumatera Barat gubernurnya justru menyiapkan. Gubernurnya itu menyiapkan tes swab dan rapid test antigen secara gratis kepada wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat. Bayangkan, seandainya saja 764 miliar anggaran kemarin yang habis itu disisihkan untuk kegiatan subsidi wisatawan dengan memberikan mekanisme swab dan rapid test antigen gratis, maka saya kira uang akan cukup banyak bergerak di Bali dan ekonomi menggeliat, dan tidak perlu lagi ada program bagi-bagi sembako layaknya orang kesulitan, karena semua orang tumbuh dengan ekonomi yang wajar, dengan visi sama. Nah, karena itu saya kira masih ada waktu Pak Gubernur dan juga jajaran DPRD di Bali pekalah sedikit. Saya kira revisi Surat Edaran Gubernur nomor 2021 itu perlakukan saja sudah sama dengan rapid test antigen. Sehingga kalau rapid test biasa 150.000, rapid test antigen itu bisa 300 sampai 400.000. Udah naik 2 kali lipat itu secara biaya. Kalau orang berlibur 10 orang udah lumayan, itu jutaan juga kena. Nah, tapi kalau dipaksakan dengan swab PCR, maka itu sudah angkanya 1 orang aja sudah 1 juta lebih. Kalau 10 orang berarti sudah 10 juta. Belum biaya menginap, biayanya bubar. Uang tidak beredar di Bali. Imun tubuh orang Bali malah semakin stres. Dengan semakin stres semakin menurun. Jadi seakan kita ini seperti tidak punya visi mengelola Bali. Mohon maaf, dengan segala hormat saya harus bicara agak lebih keras karena jujur saja gregetan. Karena kita melihat fenomena daerah lain. Sekarang orang berlibur bergeser ke Lombok. Meningkat sekarang orang akhirnya berliburnya ke NTB. Apa virus di NTB beda dengan virus di Bali? Apa virus di Bali beda dengan virus di Jawa Timur? Apa virus Jawa Timur beda dengan Jawa Tengah? Namanya tetap virus COVID-19. Kalau toh ada mutasi genetika itu masih berproses juga. Apakah kemudian virus yang lewat udara beda dengan lewat pelabuhan? Ini juga kan mengada-ada.
Jadi seakan kita ini menjadi betul-betul seperti tidak punya otak, tidak kehilangan akal. Kita seperti kehilangan akal mengatasi makhluk tidak kelihatan ini. Kenapa nggak punya strong leadership untuk mengatakan bahwa Bali siap dengan menggunakan rapid antigen, lakukan penanganan dengan baik, lakukan subsidi dengan bagus. Kan begitu, sehingga posisinya menjadi sangat bagus bagi kegairahan pariwisata Bali dan tentu juga bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dan masyarakat Bali menjadi optimis lagi. Rasa optimisme masyarakat Bali itu akan melahirkan daya tahan imun tubuh yang meningkat. Visi ini harus dipegang. Jujur aja, saya sebagai orang politik, ini tanggal 9 Desember yang lalu nih kita lagi membolehkan orang keluar rumah untuk melakukan pencoblosan dengan protokol kesehatan, dengan jaminan bahwa akan aman, ini akan aman, itu akan aman. Kita support itu. Tetapi saya juga merasa bertanggung jawab ketika hanya sekian hari, selang 9 hari kemudian diperlakukan seakan kondisi Bali itu mencekam. Ini kan ambivalen, tidak benar kondisi seperti itu. Jadi saya kira perlu ada kebesaran jiwa. Dengarkanlah suara masyarakat Bali hari ini yang sudah di titik nadir. Mereka 9 bulan lebih, hampir 10 bulan sudah dalam posisi yang sulit. Dan momentum Natal Tahun Baru, momentum liburan ini adalah momentum untuk masyarakat Bali bisa menambah tabungannya. Kalau seandainya besok, lusa kondisi yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi kondisi ini harus betul-betul dipikirkan. Di situ masyarakat punya tabungan tanpa meminta-minta karena mereka bekerja. Tanpa harus ada belas kasihan dari pemerintah. Pemerintah hanya mengatur aturan saja. Jadi saran saya, usulan saya, ayo revisi surat edaran gubernur tersebut. Tanggal 18 sampai 4 Januari cukup dengan rapid test antigen. Ditambah dengan bonus welcome drink arak yang katanya bisa mengobati corona COVID-19. Clear. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Bukankah beberapa tempat wisata sudah diberikan sertifikat CHSE yang sudah siap melakukan protokol kesehatan dengan standar yang diinginkan? Ini jauh lebih bagus daripada persiapan pilkada kemarin. Berikanlah rakyat untuk bisa mendapatkan pendapatan dulu. Berikanlah rakyat untuk bisa bergerak dulu secara ekonomi. Tarik napas sedikit. Hanya karena libur panjang seperti ini hanya ada tahun depan lagi. Libur panjang seperti ini hanya ada Natal, Tahun Baru, hanya ada 1 tahun yang akan datang lagi. Ini harus divisi, ini harus dipikirkan. Maaf kalau misalnya ini dianggap terlalu keras, tapi memang ini harus kami sampaikan. Sebagai masyarakat Bali, sebagai warga Bali, orang ber-KTP Bali, dan melihat betul bahwa inilah momentum untuk bisa sedikit mengobati kekeringan, dahaga dari masyarakat Bali yang bekerja di sektor pariwisata untuk mendapatkan penghasilan. Bukalah, aturlah yang baik, kawasi dengan baik. Itu yang sudah dilakukan, bukan menjerat orang yang kemudian dipaksa batal berangkat ke Bali dan mengalihkan liburannya ke daerah lain. Uang itu hanya beredar ke daerah lain. Lalu apa gunanya kita mimpin di Bali gitu loh. Kalau kemudian kita tidak melakukan langkah yang lebih berani. Lakukan langkah yang lebih berani. Pemimpin itu harus punya risiko, jangan hanya cari aman. Sehingga lakukan, samakan. Kalau sama aturan, orang memandang itu sama. DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, bukankah ikut rapat bersama itu? Kenapa yang lain rapid test antigen? Kemudian kenapa Bali harus swab PCR? Ini kan harus jelas. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap, saya malu sebagai orang Bali, sebagai politisi, kemarin mendukung orang untuk ikut datang ke pilkada. Saya tidak nyangka tiba-tiba ada aturan dipersulit, bahkan sangat sulit. Uang sebesar itu luar biasa beratnya di tengah kondisi sekarang. Orang nabung untuk bisa berlibur, menghilangkan penat stresnya. Dia ikuti protokol kesehatan juga. Yang menerima juga sudah menyiapkan diri. Karena itu, kalau boleh,
kami menyampaikan aspirasi, tolong revisilah surat edaran gubernur tersebut. Cukup pakai rapid test antigen sebagai syarat minimal untuk datang ke Bali dengan bonus subsidi arak yang diyakini oleh Pemprov Bali bisa mengobati corona. Cukup sudah itu. Jangan dipersulit seperti sekarang. Ini kondisi masyarakat udah sesak napas, biar bisa tarik napas lah dalam posisi ini. Saya kira itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pendapat ini juga kita sama untuk semua. Dan ini aspirasi juga orang yang ingin berlibur, mereka yang menyayangi Bali, mereka yang menyenangi Bali, yang ingin juga meningkatkan daya tahan tubuhnya, imun tubuhnya untuk datang ke Bali, menjadi stres kembali. Karena sudah menyiapkan semua proses untuk berlibur, tiba-tiba keluar surat edaran begini. Kenapa surat edaran ini tidak dikeluarkan waktu pilkada saja sekalian, kalau memang narasinya begitu? Jadi kita harus tanggung jawab juga sebagai orang politik. Jangan hanya kepentingan politik jalan selesai, lalu kepentingan masyarakat kita lupakan. Saya kira itu mungkin beranilah berdebat, beranilah bicara dengan pusat untuk kepentingan masyarakat Bali. Jangan hanya menerima saja apa arahan pusat. Tiru kepala daerah yang lain yang berani dia menetapkan rapid test antigen saja. Tidak memaksakan swab test. Hanya Bali yang menggunakan swab test. Kenapa? Virusnya beda, sama. Itu pun lewat bandara, lewat pelabuhan, rapid test antigen. Emangnya virus yang di udara sama virus di pelabuhan seperti yang dulu saya katakan beda. Penyakitnya beda. Ini kan kadang-kadang kita menjadi ikut konyol mengikuti alur logika kita ini. Oleh karena itu saya meminta sekali lagi dengan sangat hormat, memohon, berikanlah terobosan, cabutlah surat edaran itu, revisi saja. Cukup dengan rapid test antigen itu sudah menghemat cukup banyak. Saya hitung rata-rata 300.000 sampai 450.000 untuk rapid test antigen. Sementara untuk swab, faktanya walaupun ditetapkan 900.000, faktanya di atas 1 juta, bahkan sampai 1,3 juta. Jadi ini pengurangan ini, uang ini lebih baik dipakai, diedarkan di masyarakat ketika dia makan, belanja beli souvenir, dia naik travel, dia masuk ke objek wisata, uang ini bisa dipakai sehingga uang itu menyebar, tidak larinya ke distributor alat kesehatan yang mengadakan swab test saja. Semoga ini bisa didengar dan mari kita semua berjuang bersama, memberikan kesadaran, menyadarkan penguasa agar bisa juga lebih objektif dan lebih memikirkan nilai tengah dari sebuah problem yang ada. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan saya siap berdialog kalau memang ada yang dari pihak Pokli Gubernur atau Pak Gubernur langsung untuk mencari solusi ini. Saya kira sangat memungkinkan. Jakarta yang PSBB berkali-kali aja pakai rapid test antigen. Ini Bali yang sudah mencanangkan new normal. Bali ini sudah mencanangkan new normal. Kok kemudian berbeda dengan Jakarta yang sudah bolak-balik PSBB dan PSBB peralihan itu. Saya kira ini kan status daerahnya kan bisa dilihat. Ya, saya kira itu mungkin masih ada harapan, masih ada peluang. Saya kira kalau 1-2 hari ini Pak Gubernur mau memperbaiki ini, akan sangat diberikan jempol oleh masyarakat pariwisata Indonesia dan juga para wisatawan yang akan ke Bali. Mereka yang meng-cancel akhirnya membatalkan cancelnya, akhirnya berani datang ke Bali, walaupun kemudian penambahan biaya lebih daripada rapid test sebelumnya yang mereka anggarkan. Tapi saya kira masih bisa itu dilakukan. Saya kira begitu mungkin yang bisa kita sampaikan diskusi pada pagi siang hari ini. Semoga bermanfaat dan mari kita suarakan terus dan kita gunakan media sosial sebagai sarana media untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus bertemu. Karena kita bisa menjalankan social distancing, menggunakan IT, aspirasi juga tetap sampai. Saya kira itu yang bisa
saya sampaikan, semoga masih ada waktu sebelum Natal tahun baru ini, Surat Edaran Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020 itu bisa direvisi sehingga berlakulah persyaratan untuk datang dengan rapid test antigen saja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang berkenan. Mari kita gemakan, mari kita suarakan aspirasi ini sampai beliau juga tergugah mau memperbaiki surat edaran tersebut sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Jangan mau kalah dengan daerah lain. Kita tetap jaga protokol kesehatan, kita tetap lakukan semua yang disyaratkan, hanya syarat kedatangannya ya yang harus disesuaikan. Biarkan uang itu dipakai beredar di masyarakat di level bawah sehingga mereka punya tabungan. Rezeki mereka adalah pada saat libur panjang Natal tahun baru. Karena setelah itu kita tidak tahu kondisinya bagaimana. Paling nanti ketika libur kembali anak sekolah Juli Agustus baru muncul lagi peluang libur panjang. Tapi karena sekarang pelajarannya online, itu pun juga tidak menjamin akan ada lonjakan wisatawan. Karena itu mari kita fokus, kita dukung keberanian Pak Gubernur untuk merevisi surat edarannya agar syaratnya cukup rapid test antigen. Tetapi kalau juga ngotot tidak mau mengubah, yakin dengan yakin-yakinnya aturan seperti ini, maka jujur saya sebagai warga Bali merasa sangat kecewa. Karena aspirasi masyarakat tidak mendapat ruang yang tepat, tidak mendapatkan ruang yang bagus di dalam negara demokrasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om. Salam hati nurani. Semoga dikabulkan oleh Pak Gubernur.